Setelah game horor muncul, setiap pemain akan tinggal bersama hal-hal aneh. Manusia tidak hanya menjadi dasar rantai makanan, tetapi juga menjadi mata uang untuk pertukaran barang antar entitas aneh. Selain itu, tidak ada kematian dalam game. Setelah tereliminasi, pemain akan jatuh ke salinan yang lebih mengerikan. Untuk bertahan hidup, pemain harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh entitas aneh untuk mendapatkan bantuan dari entitas aneh. Saat pemain lain disiksa oleh Succubus, aku mengambil palu dan memukuli wajah cantik Succubus sedikit demi sedikit. Succubus tidak hanya tidak marah, tetapi juga memintaku untuk meningkatkan kekuatan. Ini karena setiap pemain akan mendapatkan entry saat game dimulai. Entry yang saya dapatkan adalah mengintip semua informasi tersembunyi dari entitas aneh. Dan informasi tersembunyi dari Succubus di depanku adalah dia memiliki kecenderungan M yang kuat. Pada saat ini, panel virtual muncul di depan mataku. Setelah berjalan keluar ruangan, aku melihat dua pemain lain sedang makan makanan lengket. Meskipun terlihat menjijikan, keduanya makan dengan sangat cepat. Bahkan tidak mengunyah, hanya menelan. Cara makan ini murni untuk mengisi perut. Keduanya adalah pemain lama yang telah bertahan hidup untuk waktu yang lama. Pemain pria, Dongchu, tidak pernah menyukai pemain baru. Merasa bahwa pemain baru adalah beban. Pemain wanita, Liu Yitong, merasa bahwa membantu orang lain adalah kekuatan. Setelah pertukaran singkat, kami mengetahui bahwa kami bertiga berperan sebagai anak-anak di sini. Tiga entitas aneh lainnya masing-masing berperan sebagai ayah, ibu, dan nenek. Jika Anda ingin tinggal di rumah ini dan mendapatkan makanan, Anda harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tiga entitas aneh setiap hari tanpa syarat. Tidak lama kemudian, jam dinding yang berbintik-bintik berdering. Berdering sebanyak 6 kali. Pukul 6 pagi, yang berarti fajar telah tiba. Entitas aneh bangun. Detik sebelumnya, mereka masih makan. Detik berikutnya, mereka seperti tentara yang mendengar peluit berkumpul. Dengan cepat membersihkan sampah di meja makan dan dengan cepat berlari menuju lorong asrama. Ketika saya mengikuti, saya mencium bau busuk di udara. Pada saat yang sama, suara serak seperti pita suara yang robek perlahan keluar dari lorong gelap. Apakah ada anak baru yang datang hari ini? Cepat datang ke kamar ayah dan biarkan ayah melihat bagaimana kondisi tubuhmu. Mendengar ini, sudut mulutku berkedut. Tidak mungkin, kata pertama setelah bangun adalah meminta untuk bertemu dengan diriku sendiri. Setelah mendengar suara ayah yang aneh, hati Dongchu dan Liu Yitong berdebar kencang. Kemudian mereka menatapku seperti dewa kesialan. Menurut pengenalan Liu Yitong, tata letak rumah adalah 4 kamar tidur dan 1 ruang tamu. 3 kamar tidur untuk entitas aneh. 1 kamar tidur untuk pemain. Di mana zona bahaya paling sedikit adalah ibu. Dia sangat mencintai anak-anaknya. Tidak perlu khawatir tentang memburuknya hubungan. Hanya karena cinta keibuan yang terlalu abnormal, seringkali memicu tugas-tugas berbahaya yang memusingkan. Yang kedua adalah nenek. Mungkin karena Liu Yitong memiliki bakat untuk meningkatkan bantuan. Nenek hanya memanjakannya seorang diri. Tidak menyukai pemain pria. Zona bahaya terbanyak adalah ayah. Temperamennya mudah marah dan kepribadiannya aneh. Terutama membenci anak-anaknya sendiri. Bahkan dengan sengaja menargetkan dan mencari-cari kesalahan. Sebelumnya, sebagian besar pemain gagal karena ayah yang aneh. Di bawah tatapan Dongchu dan Liu Yitong yang seperti mengucapkan selamat tinggal, aku memberanikan diri memasuki ruangan yang remang-remang itu. Baru saja aku masuk, pintu di belakangku langsung tertutup rapat. Di depanku, ada monster penuh paku. Ditumbuhi tumor daging yang menakutkan dan menjijikan, sedang menyeringai padaku. Ia memegang tengkorak di tangannya. Sambil tersenyum menanyakan padaku, tahu ini siapa? Melihat wajahnya yang menjijikan. Aku terdiam sejenak, lalu dengan tenang berkata, kakak laki-laki atau perempuanku? Mungkin. Ayah sedikit terkejut, melemparkan tengkorak itu ke pelukanku. Cukup pintar. Masih banyak kakak laki-laki dan perempuanmu di sini. Mau lihat? Dia berdiri dan membuka lemari. Di dalam lemari itu menumpuk lebih dari selusin tengkorak, penuh dengan lalat dan belatung, pemandangannya sangat mengejutkan mata. Tahu kenapa mereka semua tinggal di sini? Menghadapi tatapan mengejek ayah yang aneh, aku berbisik. Mereka membuat ayah marah. Ternyata kamu juga tahu temperamenku buruk. Aku tidak suka anak-anak yang tidak patuh, tidak kompeten, dan ceroboh. Contohnya kamu, sudah lama aku memanggilmu. Kenapa baru sekarang masuk? Kupotong satu telingamu, lain kali ingat. Wajah ayah yang aneh berubah menjadi menakutkan. Tangan besar meraih tubuh kecilku. Mulutku berkedut, separah ini? Hanya karena sedikit terlambat masuk ruangan juga dianggap menginjak ranjau. Bagaimana pemain bisa bertahan? Secara naluriah aku ingin mundur. Tapi aku menatap tengkorak di tanganku dan mataku bergerak, lalu dengan cepat menenangkan diri, membiarkan tangan besar itu meraih. Akhirnya tangan besar itu tidak menyakitiku, dengan enggan menariknya kembali, tidak melihat efek menakut-nakuti. Mata ayah yang aneh menyipit menjadi sedikit menyeramkan, sudut bibir merahnya tertarik membentuk tawa yang tidak enak didengar. Hanya bercanda denganmu. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Ketakutan? Jika aku tadi menghindar atau menunjukkan gerakan panik, maka dia akan benar-benar memotong salah satu telingaku. Dan ini berkat bakat daftar kata-kataku. Aku menatap tengkorak di tanganku, dan terlihat panel merah muncul di atasnya. Mataku berkedip. Di mana belati dendam ini? Jika aku bisa mendapatkannya, setidaknya aku memiliki kartu truf untuk menyelamatkan diri. Aku tidak banyak berpikir. Yang terpenting sekarang adalah keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Kakiku akhir-akhir ini sakit parah. Kamu cari cara untuk mendapatkan obat bernama Blood Pipa, kirim ke kamar sebelum gelap. Jika tidak ada obat, aku akan menggunakanmu untuk meredakan rasa sakit. Anak yang tidak berguna tidak pantas tinggal di rumah ini. Aku tidak tahu apa itu Blood Pipa, tapi dengan sedikit berpikir, aku tahu ini pasti tidak sesederhana itu. Mengerti, ayah? Aku mengangguk setuju, lalu pintu di belakangku terbuka sedikit. Baru setelah itu aku bisa meninggalkan kamar. Mendengar hukuman membuatku mengerutkan kening. Meskipun hukuman itu tidak akan membunuh. Tapi hukuman ini mungkin lebih menyakitkan dan menyiksa daripada kematian. Pasti ada tekanan, aku baru saja keluar.
Kamar ibu dan nenek di satu sisi ikut terbuka. Dongchu dan Liu Yitong keluar saat mereka melihatku. Wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi aneh. Kau keluar begitu cepat, adakah bagian tubuhmu yang hilang? Aku balik bertanya, bagian tubuh apa yang seharusnya hilang? Wajah cantik Liu Yitong terkejut. Bagaimana kau bisa melakukannya? Dongchu pertama kali memasuki kamar ayah, satu ginjalnya sudah diangkat. Mendengar ini, wajah Dongchu langsung menjadi gelap. Nona Liu yang cantik, beberapa hal tidak perlu dibahas, jangan dibahas. Liu Yitong tidak peduli dengan tatapan Dongchu, dia berkata pada dirinya sendiri, hantu ayah suka mempersulit dan menakut-nakuti pemain. Namun nyatanya di apartemen ini, ada seperangkat aturan tersembunyi yang mengikat para hantu. Hantu tidak bisa dengan seenaknya menyakiti pemain. Hanya melalui kegagalan tugas yang diberikan, pemain dapat dihukum, jadi ketahanan mental adalah kuncinya. Begitu tugas disebutkan, wajah Dongchu menjadi suram. Sialan, aku tidak tahu apa yang merasuki wanita tua itu hari ini, dia bilang gigi palsunya rusak dan menyuruhku untuk mencarikannya. Tugas dinilai sebagai level A, tingkat kematian tugas level A mencapai 50%, karena indikasi barang gigi palsu hanya dapat ditemukan di lantai 5. Dan di apartemen ini, semakin tinggi lantai penghuninya, semakin menakutkan, aku masih baik-baik saja. Hantu ibu selalu memiliki banyak kesan baik padaku, dia hanya menyuruhku untuk meminjam sebotol kecap di bawah, sistem menilai level tugas adalah C. Saat Liu Yitong berbicara, matanya menatapku, kau, tugas apa yang diberikan? Aku menyentuh hidungku, aku juga baik-baik saja, tugas level C yang sama. Hantu itu menyuruhku mencari obat bernama biwadarah untuk mengobati kakinya. Mendengar ini, Liu Yitong menghela nafas sedikit. Biwadarah ini ada di kamar 101 apartemen, tapi sebelum kau, sudah ada 4 pemain yang ditugaskan dengan tugas ini. Hanya satu yang kembali hidup, satu-satunya yang kembali, tampak 10 tahun lebih tua. Seluruh tubuhnya tidak memiliki sedikit pun daging, dia menghilang sebelum mengucapkan 2 patah kata. Mata Liu Yitong menunjukkan belas kasihan. Jadi aku sarankan kau sebaiknya memikirkan jalan keluar lain, kamar 101 ini adalah monster pemakan manusia. Aku sudah menduga tidak akan sesederhana itu. Tapi setelah mendengar kata-kata Liu Yitong, ekspresiku masih sedikit tidak enak dilihat, bagaimanapun juga. Kamar 101 tetap harus diselidiki, tidak mungkin takut hanya dengan 2 patah kata, sesuai dengan lokasi yang dikatakan Liu Yitong. Aku dengan cepat melewati lorong yang kotor dan kumuh, dan segera turun ke lantai 1 apartemen, di depan pintu kamar 101. Masih ada 2 pemain yang sudah lama menunggu. Pada saat yang sama, pintu kamar Moling mau perlahan terbuka, dan sebuah kepala pria muncul dari dalam. Dia menatap kami bertiga, matanya kosong dan tak bernyawa. Apakah kalian datang untuk menyelesaikan misi? Masuk dan antre dulu. Setelah mengatakan itu, pria itu bergeser dan membuka pintu, menatap ke dalam rumah yang gelap seperti jurang. 2 pemain memberanikan diri untuk masuk, tetapi ketika aku menjadi yang terakhir melangkah ke dalam rumah, tiba-tiba aku merasakan sakit menusuk di pinggangku. Melihat ke bawah, aku ternyata disuntik, dan melihat pria itu menarik keluar jarum suntik tanpa ekspresi. Aku baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah pusing yang membuatku berputar. Aku tidak tahu berapa lama telah berlalu. Aku menggigil karena hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika aku membuka mata, aku menemukan diriku di sebuah ruangan yang gelap. Aku baru saja akan bergerak, tetapi aku menemukan bahwa tangan dan kakiku dirantai. Aku menoleh dan melihat. 2 pemain lain yang bepergian bersamaku juga menerima perlakuan yang sama. Apa yang terjadi? Kami adalah tamu. Kamu melanggar aturan apartemen? Apakah kamu tahu konsekuensinya? Lepaskan rantai sialan ini. Pria berkaus dan pria berambut belah tengah menarik rantai besi, berteriak ke arah pria berpakaian putih itu. Bahkan mereka berdua pemain lama pun bingung. Ini pertama kalinya mereka mengalami awal misi yang aneh seperti ini, disuntik begitu masuk, dan begitu bangun mereka sudah dirantai. Sial, bagaimana bisa ada permainan seperti ini? Pria berpakaian putih itu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya makan sambil menonton dengan tenang. Melihat pria berkaus dan pria berambut belah tengah berteriak, hanya aku yang tetap diam, dengan cepat mengamati lingkungan sekitar. Di beberapa sudut, aku melihat beberapa kerangka mayat kering. Jelas mereka semua adalah pemain sebelumnya. Pada saat ini, pria berpakaian putih berhenti makan, dan kemudian tanpa peringatan memukul kepala pria berambut belah tengah, berulang kali. Sampai pria berambut belah tengah offline. Perkenalkan diriku, namaku Cheng Fang. Pemain yang tinggal di kamar 101, memperhatikan tatapan anehku dan pria berkaus, Cheng Fang melambaikan tangannya dan membuat ekspresi tak berdaya. Jangan menatapku dengan tatapan mesum, aku juga pekerja keras yang malang. Memukulnya sampai mati adalah untuk membuat kalian berdua diam. Kedua, hantu itu tidak menyukai yang kurus, tidak bergizi, aku perlu menyaring produk yang berkualitas rendah untuknya. Mendengar 2 alasan yang sangat aneh, pria berkaus tanpa sadar melirikku dengan waspada, seolah mengatakan bahwa bukankah orang ini juga kurus? Cheng Fang juga menatapku, dia lebih pendiam, aku akan bicara singkat. Sebenarnya sangat sederhana, apakah kamu melihat ruangan di belakangku? Masuk, keluar, misimu akan selesai. Saat ini aku akhirnya berbicara. Masuk itu mudah, tapi keluar mungkin tidak semudah itu, kan? Cheng Fang juga tidak menyembunyikannya. Menunjuk ke kerangka mayat kering di sudut. Jika kamu tidak bisa keluar, kamu akan menjadi seperti ini, tapi jangan khawatir. Pekerjaanku adalah mengurus mayat. Jika kalian tidak bisa keluar, aku akan berusaha menguburkan kalian di tempat yang lebih baik. Jika kalian melayani hantu di dalam sana dengan baik, kalian tidak hanya bisa pergi hidup-hidup. Kalian juga bisa mendapatkan item tugas yang kalian inginkan. Sambil berbicara, pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka sedikit. Cheng Fang bergegas keluar pintu dan memasang senyum yang sangat menyanjung. Tuan, apakah kamu masih puas? Sebuah suara mempesona dan malas keluar dari ruangan gelap. Barang berkualitas rendah. Terus saring dan kirim sampai aku puas. Mengerti? Segera. Cheng Fang menyeret kerangka kering dari ruangan. Dia menutup pintu dengan hati-hati. Kemudian Cheng Fang menatap kami berdua. Inilah contoh orang yang tidak bisa keluar.
Dan kalian sangat tidak beruntung. Hantu itu memiliki hasrat yang sangat tinggi hari ini. Sudah 5 orang yang dikirim masuk berturut-turut. Belum cukup puas. Selanjutnya, kalian berdua harus masuk. Siapa duluan? Tugas omong kosong apa ini? Jelas hanya untuk mati. Biarkan aku pergi. Aku menyerah pada tugas ini. Sekarang pria berompi akhirnya mengerti betapa gilanya tugas ini. Emosinya mulai bergejolak. Menyerah, tugas sudah ditentukan sejak kalian memasuki pintu. Setelah tugas ditentukan, tidak ada jalan untuk kembali. Apapun yang terjadi pada pemain selama tugas, itu tidak dianggap melanggar aturan apartemen. Berbeda dengan pria berompi yang berteriak, aku dengan tenang bertanya dengan suara rendah. Jadi, hantu di dalam sana itu apa sebenarnya? Hantu apa? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa hantu wanita itu memiliki hasrat yang tak berdasar setiap hari. Pria bukan hanya nutrisinya, tetapi juga kebutuhan. Bukankah ini succubus? Keringat dingin menetes dari pria berompi. Cheng Fang tersenyum dingin. Succubus kecil seperti ini hanya membuang ginjal. Yang di dalam sana menghisap segalanya kecuali tulang. Cheng Fang ingin mengobrol beberapa patah kata lagi. Tiba-tiba suara dingin dan tidak sabar bergema di ruangan. Xiao Cheng, efisiensi kamu semakin lambat akhir-akhir ini. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan mencari seseorang untuk menggantikan posisi kamu. Mendengar ini, ekspresi Cheng Fang langsung menegang. Tuan, maaf. Aku akan segera mengirimnya masuk untukmu. Setelah mengatakan itu, dia segera menyeret pria berompi ke dalam ruangan. Setelah menutup pintu, Cheng Fang berkata kepadaku, jangan salahkan aku. Kita semua adalah pemain. Aku juga ingin hidup. Awalnya memasuki salinan ini. Aku tinggal di bawah atap yang sama dengan hantu itu sejak awal. Tidak ada yang lebih putus asa dari saya. Aku tampak bingung. Tapi kamu masih hidup sampai sekarang. Cheng Fang juga laki-laki. Kenapa hantu wanita itu tidak menyerangnya? Hanya karena perlu seseorang untuk mengurus mayat, makanya dia menggantikan posisi ini dan hidup sampai sekarang. Siapapun bisa melakukan ini. Agak terlalu dipaksakan. Cheng Fang mungkin tahu cara tertentu untuk menaklukkan hantu wanita itu. Cheng Fang langsung membaca pikiranku dan melambaikan tangan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku bisa hidup sampai sekarang. Tanpa strategi apapun. Murni keberuntungan. Mendengar itu, aku semakin bingung. Keberuntungan macam apa? Cheng Fang tiba-tiba tersenyum. Senyum itu entah kenapa terasa bangga. Bakatku adalah bakat level D yang paling tidak berguna. Di ini, aku tidak memiliki keistimewaan atau keuntungan apapun. Namun, entah mengapa, itu sangat efektif terhadap hantu wanita itu. Bahkan menyelamatkan nyawaku. Bakat ini adalah keahlian khusus. Kita semua laki-laki. Penjelasan lebih lanjut tidak perlu aku katakan, kamu pasti sudah paham kan? Walaupun kekuatan tempurku tidak seberapa, tapi perangkat kerasku lebih unggul dari pemain manapun. Kamu tahu tidak, 32 cm itu seperti apa? Mungkin kamu tidak akan menemukan yang kedua di antara miliaran orang. Kata-kata ini memotong keheninganku. Bakat-bakat di daftar ini benar-benar aneh dan beragam. Bahkan ada yang punya keahlian khusus. Apa benar pepatah itu dijelaskan seperti itu? Kemudian aku melihat ke meja besi di samping, bertanya-tanya benda-benda aneh apa yang ada di atasnya. Perlengkapan untuk melayani hantu wanita itu. Jangan terkejut, ini seperti yang kamu bayangkan. Saat hantu wanita itu berminat, permainannya benar-benar gila. Bisa membuat pandangan duniamu hancur berantakan. Sebenarnya, tanpa perlu Cheng Fang memberitahu, aku sudah bisa menebak dari mainan yang ada di atas meja. Tapi sekarang, justru di alat-alat itulah aku melihat harapan. Apakah semua ini sudah pernah dipakai untuk melayani beberapa orang malang sebelumnya? Apa kamu tidak lihat masih basah di atasnya? Cheng Fang masih bingung dengan maksud pertanyaanku. Detik berikutnya dia melihatku menarik rantai besi. Mengangkat properti itu dengan tangan dan mengamatinya dengan seksama. Sedang apa kamu? Cheng Fang tertegun. Aku menjawab, mengamati. Cheng Fang tersedak. Dia melihatku mengangkat satu persatu, tidak hanya membelainya dengan cermat. Matanya bahkan bersinar, bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia menggelengkan kepala dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Awalnya kukira hantu wanita itu sudah cukup mesum, ternyata ada yang lebih parah lagi. Jujur, aku sedikit senang sekarang. Pada properti itu, aku berhasil memicu bakat pengetahuan mutlak. Informasi tersembunyi tentang hantu wanita itu terungkap. Informasi terus dianalisis. Bersamaan dengan saya yang dengan cepat menelusuri informasi tersembunyi yang diperoleh, ekspresi saya pun berangsur-angsur menjadi lebih menarik. Tidak lama kemudian pintu kamar terbuka lagi. Secepat itu sudah selesai, Cheng Fang tertegun sejenak. Baru 5 menit, suara iblis wanita yang bergetar terdengar lagi dari dalam ruangan, masih jauh dari cukup. Terus kirimkan aku lebih banyak lagi. Aku butuh lebih banyak nutrisi. Hati Cheng Fang berdebar. Ada apa dengan iblis wanita ini hari ini? Jika terus seperti ini, bahkan karyawan lama sepertiku pun tidak akan aman. Saat itulah aku berinisiatif berjalan ke arah Cheng Fang. Bantulah aku membuka rantai besinya dan kirim aku masuk. Cheng Fang baru pertama kali melihat pemain yang tidak perlu dipaksa. Kamu begitu proaktif sehingga aku jadi bingung. Benar-benar ingin cepat mati dan lanjut ke dungan berikutnya. Ya, aku menyeringai. Memangnya kenapa kalau kita penuhi saja permintaannya? Kalian tidak bisa memuaskannya karena kalian tidak becus. Aku punya 32 cm. Beraninya kau bilang aku tidak becus? Menghadapi Cheng Fang yang marah. Aku tidak menjawab, mendorong pintu dan memasuki ruangan yang gelap gulita. Saat ini, banyak item berserakan di dalam ruangan. Bahkan Anda dapat melihat beberapa kerucut es dan palu paku yang berlumuran darah. Sekilas, saya pikir itu adalah tempat pembunuhan pertama. Aku melihat sekeliling. Tiba-tiba kekuatan kasar menyerang. Seluruh tubuhku terlempar ke tanah. Bau aneh memenuhi hidungku. Pada saat yang sama, wajah cantik muncul di depanku. Bagaimana bisa sampah seperti itu masuk, menyentuh tubuhku? Wajah cantik hantu wanita itu penuh ketidakpuasan. Karena tidak ada barang yang bagus, biarkan Xiao Cheng masuk. Aku hanya bisa mengorbankan dia. Sebenarnya,
Aku agak enggan untuk melepaskan Xiao Cheng sebagai persediaan makanan. Salah satu tanganku tersembunyi di bawah tubuhku dan tiba-tiba berbicara. Bagaimana kau tahu aku tidak becus jika kau tidak mencobanya? Aku tidak lebih buruk dari yang di luar. Aku juga punya harta karun besar di tubuhku. Mau lihat? Mendengar itu, tatapan kabur penuh pesona itu tanpa sadar bergerak ke bawah. Benarkah? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Siapa bilang di bawah? Di atas. Begitu kata-kata itu terucap, succubus itu baru saja mendongak. Tangan yang kusembunyikan di belakang punggungku terangkat, menggenggam erat palu-paku, dan menghantam wajah succubus yang sempurna itu dengan keras. Sesaat kemudian, darah memuncrat. Aku tanpa henti menghantam wajah succubus itu. Menghantamnya berulang kali, setidaknya 20 kali, sebelum akhirnya berhenti. Aku terengah-engah dan menatap succubus yang terbaring di tanah. Ekspresiku tegang, bukan karena khawatir succubus itu mati atau tidak. Benda biasa seperti itu tidak akan bisa melukai iblis sedikit pun. Saat itu, succubus perlahan berdiri. Luka mengerikan di wajahnya tampak sembuh dengan nyata. Matanya menatapku dengan tatapan sulit diartikan. Inikah harta karun besarmu? Aku mengangguk dengan tenang. Ya. Bagaimana rasanya? Jari-jari succubus itu dengan lembut menyeka luka di wajahnya. Jangan salah paham. Ini cukup mengasyikan. Aku tiba-tiba menyukai perasaan ini. Tapi itu masih jauh dari cukup. Begitu kata-kata itu terucap, palu sudah menghantam wajah succubus, menghancurkan seluruh tubuh rampingnya. Aku dengan cepat mengambil gergaji mesin di atas meja. Aku menekannya ke tubuh succubus, gergaji mesin di tanganku terangkat dan jatuh. Suara gergaji mesin yang mengerikan bercampur dengan suara daging yang terkoyak, membentuk simfoni yang membuat kulit kepala terasa sakit. Dari informasi tersembunyi yang kudapatkan dari luar rumah, aku sudah menduga. Succubus ini memiliki kecenderungan M yang kuat. Rasa sakit akan membuatnya sangat bersemangat dan merangsang kesenangan mentalnya. Bahkan succubus sendiri tidak menyadarinya. Dia sering menikmati siksaan dan memeras mangsanya. Seiring waktu, pikirannya menjadi mati rasa. Semakin sulit untuk dipuaskan. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukan mangsanya, seberapapun bejatnya, sulit untuk memuaskannya. Sampai sekarang, operasi terbalikku mengubahnya menjadi mangsa, malah membuka pintu ke dunia baru untuknya. Adegan berdarah di dalam ruangan terus berlanjut. Melihat ekspresi merah padam dan panas succubus yang masih belum puas. Aku tidak berani lalai dan dengan cepat meraih properti yang berserakan di sekitarnya, menggunakan semua yang bisa digunakan untuk melayaninya. Aku tidak tahu properti apa yang kupegang, tetapi sebuah panel informasi tiba-tiba muncul di pandanganku. Gugui adalah jenis properti peralatan yang dibawa oleh pemain. Ada berbagai macam jenis, termasuk kerusakan, pertahanan, penyelamatan jiwa, dan bantuan, DLL. Tingkatannya dibagi menjadi umum, langka, berharga, legendaris, dan epik. Beberapa, Gugui, tingkat tinggi bahkan lebih populer daripada bakat. Gugui dapat menyebabkan kerusakan nyata pada hal-hal aneh. Aku khawatir menggunakannya akan membunuh succubus. Tetapi terlepas dari kekhawatiran itu, tindakanku tidak sedikit pun melemah. Ketika succubus akan bangun dari keasyikannya. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghantam wajah merahnya. Pukulan ini menghancurkan separuh kepalanya. Luka besar yang hancur itu mengeluarkan asap putih tebal. Succubus menjerit kesakitan. Jantungku berdebar kencang. Ketika aku berpikir succubus akan menjadi gila dan mengamuk. Jeritan melengking itu berubah menjadi suara yang tinggi dan menyenangkan. Melihat ini, sudut mulutku sedikit berkedut. Sepertinya aku meremehkan tingkat kebejatan wanita ini. Kekhawatiran itu berlebihan. Setelah menyadari bahwa Gugui di tanganku tidak akan membunuhnya, bahkan efeknya sangat bagus. Aku benar-benar melepaskan diri dan menyerangnya lagi dan lagi. Jika menghancurkan tengkorak 10 kali dapat mengaktifkan atribut enchant, maka tidak ada kandidat yang lebih cocok daripada yang ini. Ini hanyalah boneka untuk meningkatkan damage yang sempurna. Setelah lebih dari 10 menit serangan berdarah di kepala, aku dengan lelah bersandar ke dinding dan duduk. Palu-paku di tanganku menjadi merah dan berkilau setelah ditempa. Aku berhasil mengaktifkan efek enchant. Adapun succubus, dia berdiri lagi. Dalam serangan kritikal enchant terakhir, dia mencapai kepuasan spiritual. Aku mulai curiga bahwa succubus ini adalah bos level di dungeon ini. Jika itu adalah Gugui lain, dia mungkin sudah menghilang. Untungnya, setelah 11 kali menghancurkan tengkorak berturut-turut, keinginan fanatik succubus mereda. Wajah cantiknya yang memerah ditutupi lapisan es. Dia benar-benar berbeda dari dia 1 menit yang lalu. Dia duduk di kursi, mengangkat kakinya yang panjang dan bangga, dan menyalakan rokok wanita yang tipis. Dia melemparkan sebuah tas dengan santai. Ini sedikit tip tambahan untukmu. Pelayananmu lumayan. Sudah lama aku tidak merasakan sakit yang begitu menyenangkan. Tapi ekspresiku aneh, rasanya seperti aku sedang menjual diri. Dengan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan, aku membuka tas itu. Di dalamnya ada beberapa makanan pokok yang umum, roti, biskuit kompresi, dan beberapa dendeng yang tidak kukenal. Meskipun semuanya makanan kasar, di dunia yang aneh ini, makanan manusia seperti ini sudah dianggap makanan mewah. Katakan, apa yang ingin kau pinjam? Biola darah. Mendengar biola darah, succubus langsung mengerti. Kau adalah anak dari si pemabuk di 404. Benar. Ayahku sangat sakit di kakinya, dia menyuruhku datang ke sini untuk meminta obat. Siapa bilang itu obat? Orang yang kecanduan alkohol itu selalu menginginkan anggurku ini. Aku tidak menyangka dia sampai menggunakan taktik pengorbanan diri. Succubus mencibir. Aku sangat membenci iblis pemakan itu. Mendengar itu, aku mengerutkan kening karena bingung. Mengapa dia tidak mengatakannya secara langsung? Tugas bersifat wajib. Apakah biola darah itu anggur atau obat? Pemain harus menyelesaikannya. Mengapa membuang-buang pikiran yang tidak perlu seperti itu? Succubus menyangga dagunya dan terkekeh. Untuk mencegahmu memiliki pikiran lain, dia tidak pernah berpikir kau akan kembali hidup-hidup. Karena sejak awal kau hanyalah barang dagangan. Aku sudah berjanji dengan orang itu,
selama dia mengirim seorang anak. Aku akan memberinya setengah botol biola darah sebagai hadiah. Dengan kata lain, ini adalah rantai pasokan tunggal. 404, begitu pemain disegarkan, iblis pemakan akan menggunakan alasan melihat tugas untuk mengarahkan pemain ke 101, untuk dijadikan suplemen bagiku. Tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga tidak melanggar aturan apartemen. Kemudian Succubus melemparkan